Halo guys, welcome back to What I Like channel. Ya, selamat datang di video part 1 review of another UCS Star Destroyer. Tapi ya, ini adalah the OG, the original Star Destroyer karena ini adalah Imperial Star Destroyer 1. Kalau di sini namanya itu, nama kapalnya itu The Devastator. Kapal yang dipakai Darth Vader untuk mengejar Princess Leia di film pertama Star Wars di tahun 79, Star Wars A New Hope. Nah, ini sendiri aku beli itu di Shopee dengan harga 1 juta lebih murah daripada yang kemarin, di harga 2,8 jutaan aja guys. Nah, itu bargain banget ya, karena aku melihat orang-orang yang menjual Lego aslinya, ini kan replika ya, makanya nggak ada tulisan Legonya. Yang aslinya itu harganya itu bisa sampai 15 ke atas guys, karena ini keluaran tahun 2019 dan sudah tidak diproduksi lagi. Jadi yang aslinya harganya jelas lebih mahal ya. Nah, ini bisa jadi solusi bagi kalian yang nggak mau mengeluarkan duit 15 juta untuk membuat Lego Ultimate Collector Series ini. Dan ini juga bisa menjadi solusi bagi kalian yang punya, tapi kalian eman nih mau bikin yang asli, karena jujur aja Lego itu sekarang bisa dijadikan sarana untuk investasi. Jadi kalian mending beli ini aja dan ini yang dibuat. Sedangkan yang aslinya kalian taruh aja di gudang dengan aman dan tentram. Tapi sebelum kita deep dive, kita akan mendengarkan sedikit lore dari The Devastator ini. Lalu kita akan membahas box-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam lore of Imperial Class Star Destroyer. Tentu saja siapa lagi yang tidak mengetahui simbol kekuatan dan otoritas yang dimiliki oleh Galactic Empire kalau bukan dengan kehadirannya Star Destroyer yang akan menakuti siapapun yang ada di jalannya. Dengan panjang 1.600 meter, Imperial One Class Star Destroyer memiliki desain yang tajam dan bersudut, dikembangkan dari Star Destroyer Old Republic, lalu dimodifikasi untuk mengoptimalkan taktik teror dalam doktrin Government Target. Kapal penghancur ini diawaki oleh 37.000 kru, termasuk 9.253 perwira dan 27.850 personel lainnya. Setiap kapal juga membawa 9.700 Stormtrooper yang bertugas menjaga keamanan total di dalam kapal serta melakukan operasi penyerbuan dalam pertempuran. Persenjataan mengerikan dari Imperial Class Star Destroyer mencakup berbagai jenis senjata dan penempatan, termasuk puluhan baterai turbo laser, berbagai ukuran dan daya tembak tersebar di lambung kapal. Persenjataan berat meriam ion dalam jumlah besar digunakan untuk melumpuhkan pesawat musuh yang melarikan diri atau menonaktifkan instalasi dan platform lawan. Generator perisai yang kuat pada Imperial Star Destroyer mampu menahan bombardir terus-menerus dari senjata paling berat sekalipun. Meskipun Imperial Class kurang berfokus pada peran sebagai kapal induk dibandingkan Venator Class yang lebih tua, kapal ini tetap membawa berbagai pesawat tempur dan kendaraan pendukung dalam jumlah besar. Komposisi standar pesawat tempur Imperial One Class terdiri dari 72 TIE LN Series Starfighter, tetapi konfigurasi ini sering dimodifikasi berdasarkan kebutuhan misi. Memungkinkan kapal ini membawa skuadron bomber, interceptor, atau pesawat pengintai jika diperlukan. Kapal perang ini juga mengangkut 8 pesawat Lambda Class Executive Shuttle serta sejumlah Sentinel Class Military Landing Craft untuk mengerahkan pasukan. Star Destroyer juga mampu mengkoordinasikan dan melaksanakan serangan darat dalam skala besar secara mandiri. Setiap kapal membawa kontingen standar yang mencakup 20 AT-AT Walker, 30 Scout Walker dari kelas AT-DP atau AT-ST, dan ada 15 Repulsor Lift Troop Transport. Selain itu, kapal ini juga membawa berbagai benteng pertahanan dan peralatan teknis yang cukup untuk mendirikan pangkalan sementara di permukaan planet.
Imperial Class Star Destroyer terbukti menjadi desain yang sangat sukses dan memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban di seluruh kekaisaran galaksi selama bertahun-tahun. Pada akhirnya desain ini disempurnakan menjadi Imperial II Class. Ya, itu akan kita lanjut di video lain waktu. Sekarang kita akan masuk ke produknya itu sendiri. Nah, setelah kalian melihat dan mendengarkan lore from the Devastator, sekarang kita masuk untuk mereview box-nya dulu ya. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat ya, kalau kalian tahu box aslinya itu, aslinya dia gambarnya sama ya, gambarnya. Cuman dia yang diedit berbeda itu background-nya. Lalu tentu saja di sini tulisannya Space Wars, bukan Star Wars. Dan di sini ya ada tulisannya ini 4.784 pieces guys. Jadi ini meskipun ukurannya overallnya agak lebih besar daripada yang Venator kemarin, tapi dia piece count-nya lebih kecil karena kemarin Venator tuh menyentuh angka 5.700-an kalau nggak salah. Ini hanya 4.700, jadi bedanya sampai 1.000 pieces. Lah, ini ya ada gambarnya 24-nya Princess Leia karena ini diambil dari film A New Hope. Jadi Darth Vader lagi mengejar. Di sini ada tulisannya Ultimate Collector Series besar. Lalu ini ya. Di samping sini ada gambarnya. Ada dimensinya. Ini dimensinya ini tingginya ini sekitar 44 cm ya. Itu termasuk stand-nya. Lalu di bagian terus panjangnya ini ada 109 cm. Jadi sangat besar guys. Tingginya jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya Venator. Karena dia stand-nya sendiri juga tinggi. Kalau Venator kemarin kan stand-nya rendah ya. Lalu ini bagian belakangnya. Bagian belakang ini jujur aja gambarnya ganteng banget ya. Karena diambil dari posisi samping belakang gini. Kelihatan runcingnya Star Destroyer ini. Lalu di sini ada detail-detailnya seperti hanggar yang bisa menampung 24-nya Princess Leia seperti di filmnya ya. Lalu di sini ada detail towernya dan ini ya yang membedakan ini Imperial Star Destroyer 1 atau 2 itu dari bagian tractor beam-nya. Itu kelihatan banget. Lalu di sini ada detail cannon-cannonnya yang nanti itu bisa muternya lebih encer ya, lebih lancar muternya daripada yang Venator kemarin. Lalu di sini ada bentuknya yang segitiga. Ya, segitu aja dari gambar boxnya. Kalau dari samping sebelah sini ada gambar dari belakangnya, gitu. Tampak dari belakang bawahnya gitu ya. Kelihatan di sini ada dome-nya, di mana ini tempatnya reaktornya untuk menyalakan mesin-mesin di Imperial Star Destroyer. Oh ya ini ya, di bagian sini itu nanti kalian akan mendapatkan 2 minifigur Imperial Officer dan Imperial Admiral. Lalu di sini ada plakatnya, hanya saja karena ini bukan Lego asli ya. Jadi plakatnya tulisannya Space Wars. Nah, sekarang kita masuk ke buku instruksinya. Nah, ini buku instruksinya ini sangat mudah dibaca ya. Ini total itu ada 225 halaman guys, 225 halaman. Nggak sampai 2 buku, tapi ini tebel. 225 halaman itu terdiri dari 1000 steps. Jadi lumayan banyak ya stepnya. Seperti ini ya. Oh, ya seperti ini. Jadi ya nggak terlalu besar-besar dibandingkan dengan beberapa instruksinya Venator kemarin. Tapi cukup lah. Tapi yang beberapa karena ini tidak terlalu besar, jadi beberapa tuh ada yang kekat-kekat gitu gambarnya, itu kalian harus mengetahui sendiri. Tapi overall ini gampang banget aslinya pembuatan. Hanya saja mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena piecesnya aja ada 4.000-an. Untuk covernya nggak ada apa-apa ya, cuman putih ini aja. Oke, untuk review produknya setelah ini akan aku kasih tunjuk timelapse-nya, tapi untuk review produknya sendiri akan aku lanjutkan di video part 2-nya. So stay tuned and subscribe, like, and comment if you have any suggestion. Goodbye.